Habis gelap, terbitlah gelap. Demokrasi yang dikebiri para penguasa yang bermain api. Kalimat-kalimat ini yang sering muncul pada media sosial belakangan ini menunjukkan bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Saya, Dimas Maulana dari Teknik Industri Angkatan 2021 akan sedikit menyampaikan beberapa opini dari permasalahan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Hampir seluruh elemen bangsa menyatakan keprihatinan moral atas kondisi bangsa pada akhir-akhir ini. Rentetan tindakan penyelewengan, kekuasaan, pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila, serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan negara pada hari ini. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai pandangan positif maupun negatif, terkhusus pada elemen mahasiswa sebagai salah satu mitra kritis pemerintah. Selain itu, juga menimbulkan munculnya berbagai stigma dan persepsi dari pemegang kekuasaan pada negara Republik Indonesia yang tentunya tidak mencerminkan sikap kenegaraan yang menjunjung tinggi etika dan moral kebangsaan. Kondisi yang lazim terjadi pada pemilihan umum yang selalu diselenggarakan tiap 5 tahunnya selalu menimbulkan berbagai polemik yang ada. Istilah pesta demokrasi disebut sebagai momentum pergantian kepemimpinan politik di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat menganggap bahwa istilah itu merupakan sesuatu yang lumrah, bahkan menjadi sesuatu yang normal bagi masyarakat itu sendiri. Namun, sebenarnya istilah populer tersebut memiliki beban politik dan lahir dari konteks sejarah yang perlu diingat kembali, karena tentu dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial dan juga politik itu tentu tidaklah kecil. Mengambil dari pers luar negeri menerjemahkan bahwa istilah pesta demokrasi sebagai festival of demokrasi. Sebagai pemberton, istilah tersebut terdengar dan juga terkesan aneh untuk dapat digunakan dalam sebuah proses pemilihan di negara demokratis. Hingga saat ini, tampaknya tidak ada negara demokratis lain yang bisa menyebut pemilihan umum di negeri mereka sebagai istilah demokrasi. Pesta dan kemeriahan selalu dihidangkan, mulai dari konser-konser penyanyi atau grup musik terkenal, sampai pula menghadirkan artis dan juga bintang film-film tenar dalam acara kampanye nasional yang dilakukan oleh para calon yang mengikuti kontestasi pemilihan umum. Kekuatan politik masyarakat biasa dalam pemilihan umum perlahan hilang. Karena apa? Karena lebih sibuk mengikuti kemeriahannya, yang pada seharusnya pemilu itu harus menjadikan
waktu yang paling ideal bagi masyarakat untuk mengoreksi kinerja pejabat publik yang tidak baik. Mereka yang terbukti bersalah selama menempati jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum bisa untuk tidak dipilih kembali. Fungsi kontrol inilah yang sebenarnya luput dari proses pemilihan umum, yang malah mengutamakan kemasan dibandingkan isi. Yang pada sisi lain, kondisi seperti inilah yang membuat para pejabat merasa semakin percaya diri untuk mengeluarkan kebijakan apa saja tanpa adanya ketakutan untuk mendapat hukuman dari pemilih karena adanya daya kritis masyarakat sudah dipadamkan melalui pemilihan umum yang secara tidak sadar belum bisa lepas dari pengaruh budaya politik pada masa Orde Baru. Pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Indonesia dalam menggunakan haknya untuk tentunya menentukan pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Namun sayangnya, kontroversial sering terjadi pada proses keberjalanan pemilihan umum itu sendiri. Banyak hal di luar kendali yang pastinya tidak bisa dikendalikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga elemen yang masuk ke dalam bangsa dan juga negara Indonesia. Contoh hal yang baru saja terjadi pada pemilihan umum tahun ini, yang tentunya mengakibatkan proses yang harus dijalankan hingga ke Mahkamah Konstitusi. Namun, hal teknis, penyelesaian perkara dan lain sebagainya tidak akan saya bahas di sini. Melainkan saya di sini selaku sebagai mahasiswa akan membahas mengenai rencana perbaikan ke depan tentang apa saja yang telah terjadi pada kondisi negara kita saat ini. Oke, kita mulai dari permasalahan yang timbul dalam proses pesta demokrasi di Indonesia pada masa yang akan mendatang. Mungkin saja akan semakin rumit. Mungkin kita melihat pesta demokrasi saat ini rumit, tapi bisa saja di kedepannya akan semakin bertambah rumit. Tentunya zaman akan terus berkembang. Begitu pula dengan paradigma masyarakat akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Penanganan mungkin saja perlu menggunakan pendekatan ilmu ataupun sikap-sikap tertentu pada suatu masyarakat. 2 poin yang disampaikan dalam dissenting opinion Hakim Mahkamah Konstitusi harus menjadi sebuah catatan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum yang akan digelar pada masa yang akan mendatang. Hal ini tentunya menjadi langkah preventif kita untuk dapat membenahi pemilihan umum di kedepannya, supaya tidak menjadi hal yang terus berulang setiap tahunnya. Dengan menerapkan saran-saran kebaikan, akan dapat melakukan proses perbaikan yang secara berkelanjutan. Proses demokrasi akan menjadi berkualitas dan kepercayaan publik serta suara mereka berada di tangan yang tepat pun juga akan meningkat. Terlebih, masyarakat Indonesia pastinya akan memilih kepala daerah masing-masing melalui pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November mendatang. Inilah kawan-kawan semuanya momentum penting bagi negara dan juga penting bagi penyelenggara negara, baik lembaga, seluruh elemen yang bersangkut pautan dengan negara, untuk dapat menunjukkan kinerja terbaiknya dalam rangka
memperbaiki sesuatu yang kurang baik yang sudah terjadi pada masa sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.